Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial dari sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita di sini. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara instalasi 3 tandon dengan ketinggian dan ukuran yang berbeda? Yaitu 2 tandon berada di lantai bawah dengan kapasitas 3000 liter dan 800 liter. Kemudian 1 tandon di lantai atas dengan kapasitas 500 liter. Oke teman-teman, di sini yang saya pahami adalah 2 tandon untuk menyuplai lantai bawah dan 1 tandon untuk menyuplai lantai atas. Atau jika mungkin kurang pas, nanti bisa dikoreksi ya teman-teman. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini, silahkan kalian bisa subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya tetap semangat dalam membuat konten yang insya Allah bermanfaat buat kita semua yang sedang membutuhkannya. Oke, kalau sudah, langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita setting dulu peletakan tandonnya ya. Letakkan tandon 1 dengan kapasitas 500 liter di dak lantai 2 dan tandon kedua dengan kapasitas 3000 liter serta tandon ketiga dengan kapasitas 800 liter di dak lantai 1 seperti pada video ini. Kemudian tentunya kalian juga harus punya pompa air ya teman-teman. Pada instalasi ini kalian membutuhkan pompa yang sudah otomatis ya. Dan seandainya pompa kalian belum otomatis, maka kalian bisa memasangkan pressure switch pada pompanya seperti ini. Jika kalian belum tahu cara memasangnya, kalian bisa tonton video ini ya teman-teman. Setelah sudah, kemudian tinggal kita rangkai saja instalasi pemipaannya. Sebetulnya ada beberapa cara ya teman-teman untuk merangkai instalasi pipanya. Itu semua tergantung dari selera kalian masing-masing saja. Yang terpenting adalah bisa berfungsi sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, yang pertama akan saya mulai dengan pemasangan pipa dari output pompa lebih dulu ya. Kemudian diarahkan menuju ke tandon 1 seperti ini. Kemudian buatkan juga percabangan menuju ke tandon 2 dan tandon 3 seperti ini. Setelah sudah, kemudian akan saya pasangkan pipa output dari ketiga tandon ini. Yang pertama akan saya pasangkan dulu pipa output tandon 1 seperti ini. Untuk pemasangannya seperti biasa ya teman-teman, langsung saja diarahkan menuju ke tempat-tempat yang membutuhkan air pada lantai 2. Setelah sudah, kemudian tinggal kita pasangkan saja pipa output tandon 2 dan 3-nya. Sambungkan kedua tandon tersebut melalui pipa outputnya seperti ini. Kemudian langsung saja diarahkan menuju ke tempat-tempat yang membutuhkan air pada lantai 1. Oke teman-teman, secara garis besarnya seperti inilah instalasi pemipaannya. Namun, masih ada beberapa tambahan lagi yang harus diaplikasikan pada instalasi tersebut supaya bisa bekerja atau berfungsi secara maksimal. Kemudian, kalian juga membutuhkan 2 radar atau otomatis untuk tandon ya. Kalian pasangkan pada tandon 1 dan pasangkan juga pada tandon 2 seperti ini. Kemudian, yang selanjutnya kalian butuhkan adalah 2 buah solenoid valve seperti ini. Ini biasanya digunakan pada mesin cuci otomatis. Pasangkan solenoid ini pada pipa input tandon 1 dan pada pipa input pada tandon 2 seperti ini. Oke, sekarang tinggal memasang dan menyambungkan kabelnya dari otomatis tandon 1 ke solenoidnya. Siapkan kabel isi 2 ya teman-teman. Untuk panjangnya disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kemudian pasangkan pada otomatis tandonnya, pasangkan pada A1 dan A2. Setelah sudah, kemudian sambungkan pada solenoidnya dengan cara memotong salah satu kabelnya seperti ini. Kemudian tinggal pasangkan saja kabelnya. Setelah terpasang, kalian bisa menutupnya dengan isolasi ya, supaya lebih aman. Kemudian pasangkan steker atau colokan pada ujung kabel satunya lagi untuk nantinya dicolokkan pada stop kontak terdekat.
Kemudian pasangkan juga kabel pada tandon 2 ya teman-teman. Pasangkan sama persis seperti pada pemasangan pada tandon 1. Oke teman-teman, kemudian kalian juga membutuhkan satu buah keran otomatis ya. Untuk jenis dan modelnya terserah kalian, mau yang seperti ini maupun yang seperti ini. Kemudian pasangkan pada pipa input pada tandon 3 seperti ini. Oke, untuk permasalahan pada pipa input dari ketiga tandonnya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang tinggal pemasangan beberapa part pada pipa outputnya. Untuk pipa output pada tandon 1, kalian tidak usah menambahkan apa-apa lagi ya teman-teman. Yang perlu kalian tambahkan lagi adalah pipa output pada tandon 2 dan 3, yaitu penambahan klep satu arah atau check valve. Kalian boleh memasangkan hanya satu buah check valve saja yang dipasangkan pada pipa output tandon 3 sebelum di percabangan, atau bisa juga memasangkan dua buah check valve pada output pada tandon 2 dan pada output tandon 3 sebelum di percabangan. Keduanya hanya berpengaruh pada saat pengisian air ke ketiga tandonnya saja. Namun bukan menjadi suatu masalah ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan bagaimana perbedaan pada saat menggunakan dua buah check valve dan pada saat hanya menggunakan satu buah check valve saja. Oke, untuk pemasangan instalasi pipanya sudah selesai ya. Sekarang tinggal saya simulasikan bagaimana cara kerja dengan sistem seperti ini. Yang pertama akan saya simulasikan jika menggunakan satu buah check valve saja. Oke, untuk pertama-tama yaitu colokkan kabel dari pompa dan kabel dari kedua otomatis pada tandon 1 dan pada tandon 2. Dan karena ketiga tandon tersebut dalam keadaan kosong, maka otomatis dari kedua tandonnya dalam keadaan on atau tersambung, sehingga akan membuka katup pada solenoidnya. Dan karena katup pada solenoidnya terbuka, maka dengan otomatis akan menyalakan pompanya. Dan pompa akan mengirimkan air menuju ke ketiga tandon tersebut secara bersama-sama. Kemudian, karena tandon 1 yang paling kecil, maka anggap saja sudah penuh lebih dulu. Dengan demikian, maka otomatisnya berubah menjadi off, dan katup solenoidnya menjadi tertutup, sehingga air tidak lagi mengalir ke tandon 1, namun masih tetap mengalir ke tandon 2 dan tandon 3. Kemudian, anggap saja tandon 3 juga sudah penuh. Permukaan airnya sudah menempel pada keran otomatisnya, maka katup pada keran otomatisnya juga menjadi tertutup, sehingga air tidak bisa lagi mengalir ke tandon 3, namun masih tetap mengalir ke tandon 2. Oke, kemudian setelah tandon 2 penuh, maka otomatisnya akan berubah menjadi off dan akan menutup katup solenoidnya sehingga pompanya dengan otomatis menjadi mati. Oke teman-teman, untuk penggunaan dan pengisian air pada tandon 1 tidak perlu saya jelaskan secara detail ya, karena penggunaan maupun pengisiannya sama seperti pada umumnya. Oke, kemudian pada saat air pada tandon bawah digunakan, maka tandon 2 yang akan terpakai lebih dulu, sampai ketinggian airnya sama dengan tandon 3. Kemudian setelah ketinggian airnya sama, maka kedua tandonnya akan terpakai secara bersama-sama sampai batas bawah yang sudah ditentukan. Kemudian, misalkan pada saat seperti ini, yaitu tandon 2 dan 3 masih terisi air setengahnya, dan tandon 1 sudah mencapai batas bawah, maka radar pada tandon 1 akan menyalakan pompanya, dan pompa mengirimkan air menuju ke tandon 1 dan juga ke tandon 3, karena hanya menggunakan keran otomatis saja. Sehingga ketika airnya tidak menempel pada keran otomatisnya, maka katupnya menjadi terbuka, dan setiap kali pompa menyala, maka air akan selalu bisa mengalir, baik ketika sedang mengisi tandon 1 maupun ketika sedang mengisi tandon 2, kecuali ketika airnya masih penuh atau masih menempel pada keran otomatisnya, karena katup keran otomatisnya masih tertutup. Dan disinilah letak perbedaannya ya teman-teman. Ketika kalian menggunakan satu check valve saja, pada saat pengisian tandon 1, tandon 2 memang tidak ikut terisi melalui pipa inputnya.
karena katup selenoidnya masih tertutup. Namun masih bisa terisi melalui pipa outputnya karena tidak dipasangkan check valve pada pipa output tandonnya. Dan terisinya pun tidak bisa sampai penuh ya teman-teman. Tandon 2 hanya menyamakan ketinggian airnya saja dengan tandon 3. Dan misalkan tandon 1 sudah penuh, maka pompa akan mati. Dan pengisian air ke tandon 1 dan tandon 3 semuanya akan terhenti. Dan jika misalkan posisi air pada tandon 3 lebih tinggi dari tandon 2, maka air akan mengalir dari tandon 3 menuju ke tandon 2 melalui pipa outputnya sampai ketinggian airnya sama. Berbeda jika kita menggunakan dua check valve, maka jika ada kasus seperti tadi, maka keadaan air pada tandon 2 akan tetap stabil karena air tidak bisa masuk baik melalui pipa input maupun pipa outputnya. Dan letak perbedaannya hanya di situ saja ya teman-teman. Dan itu juga tidak menjadikan suatu masalah. Jadi kalian bebas mau memakai satu ataupun dua check valve sesuai dengan keinginan kalian. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, terutama buat teman-teman yang sedang membutuhkannya. Jangan lupa klik like dan share ya teman-teman. Tuliskan juga komen ataupun masukan yang membangun pada kolom komentar, serta klik subscribe buat teman-teman yang baru bergabung pada channel ini. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.